Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Sebelum saya menjawab, mungkin saya harus memberi penjelasan tentang pengertian deprivasi. Pengertian deprivasi itu untuk memberi koreksi juga kepada tim hakim dari tim pemohon. Karena deprivasi itu sebetulnya berasumsinya secara psikologis kita itu hidup di dalam keseimbangan psikologis. Jadi begitu seimbang, ini yang paling sederhana. Begitu terjadi keadaan tidak seimbang, maka terjadilah keadaan deprivasi. Jadi deprivasi itu justru sebab, bukan akibat. Justru karena dia sebab, maka di dalam politik, seperti yang dibilang, saya butuh, saya beli, saya ingin, saya beli. Oh, saya takut, saya memilih. Jadi deprivasi adalah keadaan yang diasumsikan sebagai keadaan negatif. Dan itu untuk mencapai keadaan yang seimbang, dia harus ditutup dengan perilaku yang memberi jaminan rasa aman positif. Itu yang pertama. Saya mungkin akan menjawab dari pertanyaan terakhir dulu, karena itu berkaitan dengan deprivasi dan juga tentang penjelasan sebagai psikolog sosial. Justru yang saya ingin katakan, kami bekerja dengan asumsi bahwa individu itu bukan mesin. Gampangnya, selama ini asumsinya selalu, misalnya kita selalu mendengar keluhan tentang bansos. Bansos itu seolah-olah diasumsikan bahwa ada seperti mesin penjual minuman, dikasih koin, kemudian minumannya akan keluar. Saya haus, saya beli, kemudian minumannya keluar. Justru di dalam psikologi sosial, kami tidak hanya melihat faktor individual, kami meletakkan di dalam faktor yang lebih kompleks bahwa individu dia hidup di dalam sejarah. Sejarah individualnya sekaligus sejarah masyarakatnya yang dia share bersama sebagai bagian dari anggota ke masyarakat itu sendiri. Nah, di dalam sejarah tersebut selalu ada ingatan, selalu ada kebiasaan, selalu ada nilai yang dipertaruhkan bersama, dan itu menjadi pengetahuan yang menjadi acuannya ketika dia bertindak. Seperti yang dikatakan oleh pihak terkait tadi, bahwa individu sudah memiliki predisposisi tentang Pak Prabowo sehingga memenangkan hal ini. Justru hal ini yang ingin saya juga terangkan, bahwa dalam proses berpikir itu enggak semata-mata sebab akibat, tetapi juga dia dibentuk oleh kebiasaan. Dan warga Indonesia kita tahu semua, Pak Prabowo juga tidak hadir begitu saja. Dia punya sejarah, 2 kali menjadi kandidat presiden, sekali menjadi kandidat wakil presiden, kemudian sekarang menjadi pemenang. Yang menarik adalah individu itu adalah individu yang cerdas. Rakyat itu cerdas. Cerdasnya di mana? Dia melihat, dia hidup di dalam sejarah kehadiran Pak Prabowo dalam panggung politik. Dan kita semua tahu apa sejarah tersebut. Dalam dua kali pemilihan sebelumnya, Pak Prabowo menunjukkan naluri berkuasa yang sangat agresif. Naluri tersebut tiba-tiba hilang begitu beliau kalah pada tahun 2019 dan masuk menjadi tim pemerintahannya Presiden Jokowi. Selama 5 tahun agresivitas itu seperti dijinakkan. Dan apa yang kita lihat kemudian, Pak Prabowo kehilangan agresivitas kekuasaan yang kita kenal sebelumnya. Tiba-tiba dia berasosiasi dengan ketokohan Pak Jokowi yang belusuan, yang kalem ini. Dan dalam akhir periode pemerintahan Pak Jokowi, beliau menyatakan akan meneruskan seluruh politik yang pernah dijalankan Pak Jokowi. Jadi kita melihat ada proses perubahan atau penjinaan dari agresivitas kekuasaan sebelumnya melalui keikutsertaan Pak Prabowo pada pemerintah ini. Tiba-tiba sejarah berevolusi dari agresif menjadi kalem. Dan yang kalem ini kemudian diikuti juga
dengan seluruh proses pada pemilu yang kita lihat Pak Prabowo berjoget. Berjoget. Bahkan ketika beliau diserang pada debat presiden pun, beliau tidak merespons secara agresif. Jadi rakyat tiba-tiba mengasosiasikan, bukan hanya dengan Pak Jokowi, bukan hanya dengan semata-mata dengan bansos dan lain, tetapi juga dengan sesuatu yang nyaman, yang tidak akan mengganggu sebagaimana 2 periode pemilu sebelumnya, di mana Pak Prabowo dianggap akan mengancam, akan menimbulkan ketakutan. Waktunya Ibu sudah. Ya. Boleh saya menyimpulkan sedikit, memberi tambahan? Baik, justru karena beliau menang dalam keadaan seperti ini, cukup dengan berjoget, cukup dengan makatan Mas Anies, kita melihat bahwa sebetulnya rakyat yang cerdas itu, kecerdasannya bukan diisi oleh pengetahuan politik, tetapi pengetahuan kultural, bahwa pemimpin itu enggak perlu pemimpin yang pinter, atau pemimpin itu pokoknya yang cool, kira-kira. Dan Pak Prabowo kemenangannya justru di situ. Tetapi itu justru masalah untuk saya sebagai psikologi sosial. Karena seperti yang saya bilang, bahwa kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan angka yang akan menentukan 5 tahun ke depan. Dia juga bersambung dengan sejarah politik sebelumnya, sekaligus akan menentukan sejarah masa depan politik Indonesia. Karena kita tiba-tiba menerima kemenangan yang diperoleh bukan dari pengetahuan politik, bukan dari kebutuhan untuk meletakkan kedaulatan rakyat, sebagai sebuah rumus kemenangan yang nantinya akan dipraktekkan oleh kandidat-kandidat berikutnya. Baik, waktunya sudah habis Ibu. Terima kasih. Silakan. Sudah boleh keluar. Baik. Terima kasih atas keterangan. Belum dijawab. Terima kasih. Sudah dijawab secara umum tadi Bapak. Ya. Oh begitu kah? Ya. Yang mengenai konsep hukum KKN itu belum dijawab. Begini, Prof, saya adalah psikolog sosial, dan yang saya amati adalah apa yang ada yang kelihatannya formil di atas, ada hukum, regulasi, undang-undang, tapi bukan itu yang saya amati. Tapi apa efeknya itu, apa yang dimengerti oleh masyarakat, oleh individu. Ya, sudah cukup Ibu. Terima kasih. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Ahli berikutnya.